Halo, kembali lagi di Desinema. Kali ini Desinema akan menceritakan alur film yang berjudul Megan, yang dimana film ini menceritakan seorang insinyur robotika bernama Gemma. Ia bekerja di sebuah perusahaan mainan yang bernama Funky. Ia menciptakan sebuah robot yang menyerupai anak gadis cantik yang bernama Megan atau model 3 Generative Android. Ia diprogram untuk menjaga dan menjadi teman bermain bagi anak-anak termasuk Kedi keponakannya. Jadi Kedi ini baru saja kehilangan orang tuanya. Sampai akhirnya robot ini memiliki rasa melindungi atau overprotective kepada Kedi. Sehingga Megan ini memiliki hasrat untuk menyakiti bahkan membunuh orang yang membuat Kedi ini bersedih. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, di mana teknologi semakin canggih, sampai mainan anak pun sekarang sudah berbeda. Di mana saat ini kebanyakan anak-anak lebih tertarik pada mainan yang canggih seperti halnya robot. Bahkan hewan peliharaan mereka pun nyatanya adalah sebuah robot. Tidak ada lagi anak yang menangis karena anjing mereka yang mati, karena sekarang mereka sudah memiliki peliharaan yang abadi. Sama seperti halnya seorang gadis kecil yang bernama Kedi, di mana ia memiliki hewan peliharaan robotnya dan memberi makan melalui iPad yang ia miliki. Singkat cerita, Kedi dan orang tuanya sedang dalam perjalanan menuju wisata ski. Sampai akhirnya orang tua Kedi ini berdebat karena Kedi yang hanya sibuk pada iPad dan robot peliharaannya itu. Sehingga Kedi ini menjadi seorang anak yang kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Sayangnya saat sedang berdebat, mereka mengalami kecelakaan, sampai akhirnya orang tuanya meninggal. Scene pun berpindah pada perusahaan Funky, di mana Gemma bersama rekannya yaitu Tess dan Cole sedang fokus untuk mengerjakan proyek barunya. Saat sedang uji coba, bos mereka yang bernama David pun datang dengan rasa kesal. David menunjukkan pada Gemma bahwa pesaing mereka menciptakan robot peliharaan yang sama persis dengan milik perusahaan mereka. Mereka pun menjualnya dengan harga yang lebih murah. Hal itu menyebabkan Funky mengalami kerugian besar. Kemudian Gemma pun meminta David untuk memberikan waktu dalam menyelesaikan proyek robot mainan barunya yang diberi nama Megan atau Model 3 Android Generative. Saat Gemma melakukan simulasi pada robotnya, tiba-tiba terjadi error pada robot itu sehingga terjadi ledakan. Hal itu pun membuat David semakin kesal pada Gemma. Lalu David pun memberikan deadline pada Gemma agar segera menyelesaikan robotnya itu. Tak lama kemudian Gemma mendapatkan telepon dari rumah sakit yang menggambarkan bahwa saudaranya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dia pun kemudian melihat keadaan Kedi di rumah sakit. Gemma pun mendapatkan hak asuh sementara Kedi, dan Kedi dibawa untuk tinggal bersama di rumah Gemma. Who's this little lady? That is my niece, Kate. Keesokan paginya, Gemma yang sedang menelpon Tess kedatangan tamu seorang terapis anak yang bernama Lydia. Ia bertugas untuk mengamati kegiatan Kedi bersama Gemma. Hal itu dilakukan agar melihat apakah Gemma layak atau tidak mengasuh keponakannya itu. Do you want to roll it to Aunt Gemma? Singkat cerita, saat Gemma sedang bekerja, terlihat Kedi menghampiri Gemma. Dia pun mengobrol tentang robot bersama Gemma. Dan kemudian Gemma menunjukkan salah satu robot yang ia buat semasa kuliah yang bernama Bruce. Gemma pun menunjukkan bagaimana cara mengoperasikannya. Kedi sangat senang dan mengatakan bahwa jika ia memiliki mainan seperti Bruce, ia tidak akan membutuhkan mainan lagi. Kata-kata itulah yang membuat Gemma memiliki ide untuk proyek barunya. Beberapa hari kemudian, David datang ke ruangan Gemma dan dia pun melihat Gemma sedang melakukan simulasi bersama Kedi dan Megan. Robot Megan sangat canggih karena ia bisa membaca ekspresi dari manusia. Well, anyway, it looks good on you. Megan mencoba untuk menghibur Kedi dan mengajaknya untuk menggambar. Saat Megan tidak sengaja menjatuhkan air ke kertas, tiba-tiba David ini terlihat sangat kecewa. Tapi setelah itu ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Akhirnya proyek Gemma dan kawan-kawan pun berhasil. I'm all in. But we're gonna be asking
Kemudian Gemma pun mengajak Meghan untuk pulang bersama Katie. Terlihat di sana kalau Katie sangat senang karena Meghan akan terus bersama dirinya. Setelah kehadiran Meghan, Katie ini bisa ceria lagi dan sangat membantu Gemma dalam menjaga dan mengasuh Katie. Meghan menjadi sahabat Katie yang selalu mendengarkan cerita Katie setiap harinya. Tetapi hal ini malah membuat Tess menjadi khawatir karena robot Meghan bukan hanya menjadi teman bermain, malah menggantikan posisi Gemma atau orang tua lainnya sebagai pengasuh anak yang utama. Saat sedang membahas Katie dan orang tuanya, tiba-tiba saja Meghan ini menanyakan bagaimana orang tua Katie ini bisa meninggal. Hal itu sontak membuat mereka bertiga terkejut dan tiba-tiba saja Meghan menjelaskan mengenai identitas orang tua Katie. Daughter of Nicole and Ryan James, 4 outside of Oregon. Mendengar hal itu, Gemma pun kemudian memberi perintah agar Meghan menjalankan tugasnya untuk menjaga Katie baik fisik dan emosional. Megan. Yes, Gemma. Hari demi hari berlalu, di mana Katie bermain dan kehilangan anak panahnya. Meghan mencoba membantu mencarinya. Ia pun melihat anak panah itu terjatuh di pagar pembatas dengan tetangga mereka. Saat Meghan akan mengambil anak panah itu, tiba-tiba saja seekor anjing menggigit tangan Meghan yang sontak membuat Katie berlari menolongnya. Tapi naas anjing itu malah menggigit tangan Katie hingga ia berteriak dan memanggil Gemma. Gemma yang mendengarnya langsung kaget dan menghampiri mereka. Kemudian hal itu membuat Gemma dan Celia akhirnya berdebat. Her wound needs to be disinfected immediately. Di malam hari, Meghan melihat luka Katie dan dia tiba-tiba saja keluar untuk memancing anjing milik Celia keluar dari kandangnya. Keesokan paginya terlihat Celia nampaknya sedang mencari peliharaannya yang hilang itu. Dan secara tak sengaja, Celia menoleh ke arah Gemma yang sedang melihatnya. Kemudian Gemma pun mencari Katie untuk memastikan keadaan Katie. Saat itu Gemma mengatakan kalau hari ini mereka akan ikut ke perusahaan untuk memperkenalkan Meghan pada investor perusahaan. Is Megan. Saat demonstrasi dimulai, tiba-tiba saja Katie menangis karena teringat oleh orang tuanya. Hal itu pun sontak membuat Gemma khawatir karena ia tak menduga hal tersebut. Kemudian Meghan pun berusaha untuk menenangkan Katie dan menghiburnya. Meghan pun menyanyikan Katie sebuah lagu yang menyentuh hati, sehingga presentasi itu pun berhasil dan menyentuh hati para investor yang melihatnya. Akhirnya petinggi perusahaan pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Gemma dan berharap produksi robot Meghan akan segera dilakukan. Ternyata walaupun proyeknya berhasil, tetapi Gemma kini memiliki rasa khawatir sendiri tentang Meghan. Di mana Katie saat ini sudah tidak mendengarkan perkataan Gemma, melainkan ia hanya mau bersama Meghan. Hal itu membuat hubungan mereka menjadi semakin renggang. Gemma kemudian sangat khawatir karena Katie nantinya tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian saat sedang terapi bersama Lydia, Katie pun tiba-tiba menangis dan dengan sigap Meghan langsung mengambilkan tisu yang membuat Lydia ini sangat terkejut. Lydia pun memperingatkan Gemma bahwa robot yang ia ciptakan sudah memiliki keterikatan satu sama lain bersama Katie. Karena Meghan ini bukan menjadi teman bermain melainkan menjadi pengasuh utama bagi Katie. Hal itu pun menimbulkan rasa khawatir lagi di dalam diri Gemma, sehingga ia memutuskan agar Katie mengikuti kegiatan di luar rumah. Namun malam itu Katie melawan Gemma karena Gemma yang tidak memperbolehkan Meghan untuk ikut ke sana. Let her go. Keesokan harinya mereka sudah tiba di tempat wisata bersama teman-teman lainnya. Saat itu Gemma melarang Meghan untuk ikut turun dari mobil. Akan tetapi Katie terus memohon pada Gemma dan saat ibu guru datang, ibu guru juga mengizinkan dengan mengatakan bahwa robotnya bisa disimpan di meja mainan anak-anak. Tak lama kemudian kegiatan pun dimulai, di mana Katie dipasangkan dengan anak laki-laki bernama Brandon. Saat sedang mengambil sebuah tanaman runcing, tiba-tiba saja Brandon ini terlihat menyakiti tangan Katie. Dan dengan tiba-tiba Meghan datang menolongnya. Brandon yang penasaran dengan robot Meghan langsung mencuri Meghan dan memaksa Meghan untuk berbicara dengannya. Stop it! Get your hands off her! Hi, Megan. Akan tetapi karena tak kunjung bicara, akhirnya Brandon pun menjambak dan menampar Meghan.
Sontak Meghan pun berbicara dan menjewer telinga Brandon hingga terputus. This is the part where you run. Brandon yang ketakutan langsung saja berlari dan tidak sengaja tersandung sehingga ia terjatuh ke tengah jalan dan tertabrak mobil hingga tewas. Sesampainya di rumah, Gemma pun berusaha untuk menenangkan Katie. Dan dia pun bertanya kepada Katie kenapa Meghan bisa pergi bersamanya. Di sana ia pun berbohong kepada Gemma. Ia mengatakan bahwa Brandon lah yang mengambil Meghan dari meja boneka dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, Gemma didatangi oleh seorang polisi yang bertanya mengenai keberadaan anjing milik Celia. Gemma pun mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang anjing itu. Akan tetapi, Celia tetap menuduh Gemma. Dan ternyata, Meghan yang melihat hal itu seperti akan melakukan sesuatu. Kemudian malam pun tiba. Benar saja, pada malam hari itu, Celia keluar mencari anjingnya. Meghan pun berusaha untuk memancing Celia agar ia masuk ke dalam gudang. Dan di sana, ternyata Meghan membunuh Celia dengan kejam. Esokan paginya, polisi pun tiba di rumah Celia dan melakukan pemeriksaan. Polisi pun menaruh curiga kepada keluarga Gemma karena di setiap kejadian selalu berkaitan dengannya. Gemma pun berpikir dan berusaha untuk mencari tahu dengan membuka memori Meghan. Tapi saat dia membuka video, tiba-tiba saja video itu rusak dan tidak bisa dibuka lagi. Dan secara tiba-tiba juga, Meghan datang mengagetkan Gemma dan Gemma pun mencoba untuk mematikan operasi sistem Meghan dan membawanya pergi dari rumah. Setelah mengetahui Meghan tidak ada, Katie benar-benar marah pada Gemma. Ia terus melawan dan meminta bertemu dengan Meghan. Gemma pun berusaha untuk memujuk Katie bahwa ia bisa melihat mainan yang lebih keren setelah ia bertemu dengan Lydia. Sesampainya di kantor, Gemma dan kawan-kawan sangat kebingungan tentang Meghan yang bisa jadi ia terlibat dalam pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Apalagi peluncuran robot Meghan ini ternyata akan dilakukan 4 jam lagi. At least that's what Funky Toy says about its late. Thousands of kids all across the world. Sedangkan Katie yang mengikuti terapis bersama Lydia sudah membangkang dan berteriak memanggil Meghan. Kemudian Gemma pun datang dan berusaha untuk menenangkannya. Dan alhasil, Katie malah menampar Gemma. I'm sorry, I didn't mean it. Tapi akhirnya Katie pun meminta maaf pada Gemma dan akhirnya Gemma mengantarkan Katie untuk pulang. Sedangkan Meghan ada bersama Tess dan Cole di laboratorium. Gemma pun menelpon Tess dan terdengar ada yang berbicara. Akan tetapi itu ternyata bukan Tess karena Tess sedang sibuk mengikat Meghan. Saat Tess melihat ponselnya, ia pun merasa aneh dan memeriksa program di komputernya untuk mengecek hal itu. Tapi tiba-tiba saja komputer Tess mati. Mereka pun menatap Meghan dengan rasa aneh yang sangat dalam dan meminta Cole untuk memeriksanya. Dan saat Cole melepas kabelnya, komputer itu langsung menyala dan Meghan hidup kembali. Meghan pun menggantung Cole dengan kabel lalu pergi. Beruntung Tess bisa menyelamatkan Cole. Meghan kemudian keluar dari lab. Saat berjalan keluar, ia melihat David. Dan dengan santai dan lihainya, ia menari di depan David dan mengambil senjata tajam, lalu ia pun mengejar David. Ternyata David dibunuh oleh Meghan dan asistennya itu juga bernasib sama seperti David. Sedangkan di lobi gedung, acara grand opening sedang berlangsung saat seorang wanita menoleh dan melihat mayat David dan asistennya di dalam lift. Kemudian Meghan pun langsung keluar dan langsung pergi menggunakan mobil David ke rumah Gemma. Di rumah, Gemma dikagetkan dengan Meghan yang bermain piano. Gemma dan Meghan pun di sana berdebat dan Meghan menginginkan untuk tetap menjaga Katie. Saat mencoba menonaktifkan Meghan, di sanalah mulai perkelahian antara Meghan dan Gemma. Walaupun Gemma telah merusak wajah dan rambutnya, namun Meghan ini masih tetap saja berfungsi. Saat Meghan mencoba membunuh Gemma, Katie pun tiba-tiba datang, dan di sana Meghan mencoba untuk meyakinkan Katie bahwa mereka bisa menjadi keluarga karena Gemma ini tidak pantas untuk menggantikan ibunya. This is the best thing for all of us.
Akan tetapi kini Candice tidak memihak Meghan lagi. Ia pun membantu Gemma melawan Meghan menggunakan brush. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan Meghan dengan cara saling membantu satu sama lain. Dan mereka berdua pun selamat. Film pun tamat sampai di sana. Oke, terima kasih sudah mendengarkan alur cerita film ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa klik subscribe dan like. Dan nyalakan lonceng agar kalian bisa mengetahui video-video film selanjutnya. Thank you.